Halo, shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga baik dan sehat selalu ya, amin. Nah, sekarang kita ada di hari yang baru, hari Rabu, tentu dengan pembelajaran yang baru pula. Sekarang kita belajar tematik 6A, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, ada di bukumu halaman 58 sampai 66. Jadi anak-anak teacher sekarang boleh dibuka bukunya halaman 58 sampai 66. Tapi seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak teacher jangan lupa untuk membaca Alkitab 5 ayat. Setelah selesai membaca Alkitab, anak-anak teacher berdoa ya nak. Berdoa minta hikmat sama Tuhan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh kalian ingat, kalian pahami dengan baik. Oke? Nah, sekarang buka bukunya halaman 58. Sebelum kita masuk materi hari ini, teacher mau review dulu. Kalian masih ingat nggak, nak? Kira-kira apa materi yang kita pelajari di hari Selasa kemarin? Ada yang masih ingat? Iya, di hari Selasa kemarin, materi yang kita pelajari adalah perkembangbiakan generatif pada hewan. Kemudian kita juga belajar tentang kondisi geografis dan kondisi ekonomis negara-negara di Asia Tenggara. Masih ingat nak bahwa perkembangbiakan generatif pada hewan itu ada 3 kan? Yang pertama yaitu ada ovipar, berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ada perkembangbiakan vivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Dan yang terakhir yaitu ada perkembangbiakan ovovivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan dan juga bertelur. Nah, sekarang dari perkembangbiakan generatif pada hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar tersebut memiliki beberapa perbedaan. Nah, sebelum kita masuk perbedaannya, teacher mau ajak dulu anak-anak teacher untuk perhatikan gambar di bawah yang ada pada layar. Yang pertama, gambar apa ini anak teacher? Iya, ini adalah gambar lebah. Kemudian yang kedua gambar ayam. Yang ketiga yaitu gambar kambing. Nah, dari gambar yang ada di layar HP kalian, ada lebah, ada ayam, ada kambing. Kira-kira apa sih persamaan dari ketiga hewan ini, nak? Iya, persamaan dari ketiga hewan ini adalah lebah, ayam, dan juga kambing itu merupakan hewan budidaya. Apa itu hewan budidaya? Hewan budidaya adalah hewan yang dipelihara dan dikembangbiakan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Ingat ya, hewan budidaya adalah hewan yang dipelihara dan dikembangbiakan untuk diambil manfaatnya. Contohnya apa-apa aja nih? Contohnya ada kambing, ada ayam, ada lebah, kemudian di bukumu ada contoh lain. Ada lele, ada bebek, dan juga ada sapi. Nah, hewan-hewan ini sengaja dipelihara oleh manusia, sengaja dikembangbiakan oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Contohnya kita ambil lebah. Lebah kenapa dikembangbiakan? Kenapa dibudidayakan? Karena lebah bisa menghasilkan madu. Madu bisa berguna untuk manusia, seperti itu. Kemudian ayam kenapa dipelihara? Kenapa dikembangbiakan? Karena ayam dagingnya bisa kita makan. Telurnya juga bisa kita makan. Contoh lainnya yaitu kambing. Apanya kambing yang bisa kita manfaatkan? Dagingnya bisa kita olah menjadi makanan, susu kambing pun bisa kita minum. Begitu pula dengan lele, begitu pula dengan sapi, begitu pula dengan bebek. Ingat ya nak, jadi hewan-hewan budidaya itu sengaja dibudidayakan, sengaja dipelihara untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Nah, sekarang kita masuk. Apa-apa saja perbedaan perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Perbedaannya yaitu yang pertama, ovipar. Kalau dalam perkembangbiakan ovipar, embrio hewan itu berada dan dilindungi oleh cangkang telur. Itu ovipar. Kemudian vivipar, embrio hewan vivipar berada dalam tubuh induk betina tetapi tidak dilindungi cangkang telur. Kalau embrio pada hewan ovipar itu, nak, dia dilindungi cangkang telur dia.
Ya, sementara kalau vivipar itu hewannya atau embrio hewannya itu berada di dalam tubuh si induknya. Jadi dia tidak dilindungi cangkang telur. Dan yang ketiga yaitu ada ovovivipar, yaitu embrio hewan ovovivipar tumbuh dan berkembang dalam telur. Kemudian telurnya ini berada di dalam tubuh si induk. Contohnya kayak ikan, ya nak, kayak ikan pari, kayak ular. Itu adalah contoh hewan yang mengalami proses perkembangbiakan ovovivipar. Ingat ya, sekali lagi teacher katakan, ovipar itu embrionya ada di dalam cangkang telur. Jadi dia dilindungi cangkang telur. Kalau vivipar, embrionya itu memang berada di dalam tubuh si induk tadi. Ya, misalnya pada hewan sapi, embrionya itu ya berada di dalam tubuh induk sapi. Sementara ovovivipar, embrio hewannya itu berada di dalam cangkang telur. Cangkang telurnya ini ada di dalam tubuh si hewan. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk ciri-ciri hewan ovipar. Untuk materi ini kalian catat nak di buku catatan, karena ini di buku paketmu materinya tidak lengkap. Jadi kamu harus catat di buku catatan. Ya. Yang pertama, ciri-ciri hewan ovipar. Apa saja ciri-ciri hewan ovipar? Yaitu yang pertama, embrio tumbuh di dalam cangkang telur. Contohnya pada hewan ayam, burung, bebek, ya nak. Kemudian cirinya yang kedua yaitu tidak mempunyai daun telinga. Dan ciri yang ketiga yaitu tidak mempunyai kelenjar susu. Dan yang terakhir yaitu tidak menyusui anak. Ini adalah ciri-ciri dari hewan ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian kita masuk ciri-ciri hewan vivipar. Apa ya ciri-ciri dari hewan vivipar? Ciri-cirinya yaitu yang pertama, embrio tumbuh di dalam rahim induknya. Kemudian hewan vivipar memiliki puting susu. Yang ketiga, hewan vivipar memiliki daun telinga. Yang keempat, penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Dan yang terakhir yaitu termasuk bagian dari hewan mamalia. Karena hewan vivipar adalah hewan yang mamalia, yaitu hewan yang menyusui, maka hewan mamalia memiliki puting susu. Bisa dipahami ya nak? Apa gunanya puting susu? Yaitu untuk menyusui anaknya. Bisa dipahami ya anak teacher, misalnya terdapat pada contoh hewan vivipar kucing, anjing, sapi, gajah, kemudian ada kuda. Paham ya anak teacher? Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri hewan ovovivipar. Sekali lagi teacher ingatkan, materi ini kalian catat di buku catatan karena di buku paketmu materinya tidak lengkap. Oke? Ciri-ciri hewan ovovivipar yaitu yang pertama, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur. Nah, setelah ciri-ciri yang kedua yaitu setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas dan anak hewan tersebut keluar dari tubuh induk hewan tersebut. Jadi telurnya itu berada di dalam tubuh si induk. Itu ovovivipar. Dan yang terakhir yaitu cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam tubuh telur tersebut, bukan berasal dari tubuh induknya. Kalau pada hewan vivipar, cadangan makanan berasal dari tubuh induknya, pada hewan ovovivipar berbeda. Cadangan makanan embrio berasal dari telurnya, bukan berasal dari induknya. Bisa dipahami ya nak? Jangan lupa, don't forget, selalu diingat. Oke? Nah, sekarang ada salah satu contoh hewan yang sengaja dibudidayakan manusia. Kalau ayam mungkin kita udah sering lihat ya nak. Ada dia yang mirip ayam tapi dia bukan ayam, yaitu kalkun. Nah, kalkun adalah hewan yang sering dibudidayakan oleh manusia karena diambil dagingnya untuk makanan, telurnya untuk makanan. Nah, untuk mengetahui tentang hewan kalkun ini, kita harus membaca sebuah teks laporan. Masih ingat kan nak dengan teks laporan? Teks laporan adalah teks yang benar-benar dibuat sesuai dengan penelitian, sesuai dengan kenyataan, dibuat tanpa dengan adanya istilah kebohongan, tanpa adanya istilah ecek-ecek. Karena laporan ini bisa dibaca oleh banyak manusia, bisa dibaca oleh banyak masyarakat untuk diambil manfaatnya. Makanya dalam sebuah laporan itu kita buat
sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan penelitian. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah-tambahi. Itu namanya teks laporan. Nah, buka bukumu halaman 60. Halaman 60, di situ ada teks dengan judul Kalkun si ayam besar. Nah, dari teks ini kita akan belajar tentang apa perbedaan antara kalkun dengan ayam ya. Apa pula persamaan antara kalkun dengan ayam. Nah, dalam sebuah teks laporan, untuk menceritakan kembali informasinya, kita harus yang pertama membaca dengan cara teliti. Membaca teliti apabila teks tersebut dalam bentuk tertulis. Kemudian cara yang kedua yaitu kita harus mencermati teks tersebut apabila dibacakan atau apabila teks tersebut dibacakan secara lisan. Paham ya, Nak? Nah, di sini kan ada teks tertulis atau teks lisan ini. Iya, sudah pasti ini adalah teks tertulis. Menceritakan kembali informasi dalam laporan. Nah, untuk mengetahui informasi kita harus baca dulu teksnya dengan teliti. Coba buka bukumu, Nak, halaman 61. Tugas kita di sini adalah kita diminta untuk mencari informasi dari paragraf 1, informasi dari paragraf 2, informasi dari paragraf 3. Halaman 61 yang ada kotak itu, Nak. Nah, sekarang kita bahas sama-sama. Coba kamu baca dulu kalkun si ayam besar. Udah, ini videonya boleh kamu pause. Nanti kamu pause sebentar, kamu baca, kemudian tidak usah ditulis, kita bahas sama-sama apa informasinya. Yang penting kamu baca dulu teksnya. Nah, setelah selesai dibaca, kita cari apa informasi penting ya dari paragraf 1 ini. Nah, kira-kira apa informasi penting dari paragraf 1? Nah, informasi penting dari paragraf 1 ini kamu boleh catat, kamu pindahkan langsung, Nak, ke bukumu halaman 61. Ya, dari paragraf 1 informasi pentingnya yaitu kalkun merupakan salah satu jenis unggas seperti ayam. Oke. Nah, yang kedua, paragraf kedua, apa informasi pentingnya? Informasi penting dari paragraf 2 yaitu kalkun tulis di bukunya. Sambil ditulis ya, Nak teacher. Sambil ditulis. Halaman 61. Kalkun memiliki ciri fisik yang berbeda dari ayam. Ukuran tubuh kalkun lebih berat dan lebih besar daripada ayam. Itu informasi penting dari paragraf 2. Tulis di kolom paragraf 2. Yang ketiga, apa informasi pentingnya? Yaitu kalkun dan ayam memiliki persamaan, yaitu sama-sama diternakkan atau dibudidayakan oleh manusia. Itu informasi penting dari paragraf 3. Paham ya, Nak? Untuk mencari informasi penting di pembelajaran sebelumnya, di video sebelumnya teacher sudah tekankan, kamu harus cari dulu ide pokok. Ide pokok itu bisa kita dapat kalau kita sudah dapat kalimat utama. Bisa dipahami ya? Udah dicatat, Nak, paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3? Nah, sekarang tugas kita adalah menyusun ketiga informasi penting ini dalam satu paragraf. Kalau 3 informasi penting ini kita susun dalam satu paragraf, maka dia akan seperti ini. Nah, ini dia dalam bentuk paragraf. Ini kamu boleh tulis di bawah halaman 61 itu. Di situ karena ada bagian yang kosong ya. Nah, kamu tulislah di bagian yang kosong itu, halaman 61 yang putih kosong itu, bebas saja kamu tulis di mana, tidak usah di buku catatan karena ini buku bos, bukumu sendiri, jadi kamu boleh mencoretnya atau mencoret dalam artian positif ya, Nak, menulis informasi atau menulis materi pelajaran di bagian yang kosong. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat. Menyusun informasi menjadi sebuah paragraf. Kalau ketiga informasi penting tadi kita susun dalam bentuk paragraf, maka akan berbentuk seperti ini. Kalkun merupakan salah satu jenis unggas seperti ayam. Kalkun memiliki ciri fisik yang berbeda dari ayam. Ukuran kalkun jauh lebih besar dan berat daripada ayam. Kalkun dan ayam memiliki persamaan yaitu sama-sama diternakkan oleh manusia. Inilah, Nak, informasi penting dari ketiga paragraf tadi. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita lanjut. Kalau berbicara tentang hewan, pasti kita berbicara juga tentang kebutuhan kita ya, Nak.
Karena manusia dan hewan itu saling membutuhkan. Manusia membutuhkan hewan untuk dijadikan bahan makanannya dari daging ayam, dari daging sapi. Hewan pun memerlukan manusia tak? Iya, hewan pun memerlukan manusia untuk memeliharanya, merawatnya, ya kan? Jadi manusia dengan makhluk hidup, sesama makhluk hidup itu saling membutuhkan. Manusia butuh hewan, manusia butuh tumbuhan. Tumbuhan dan hewan pun butuh manusia. Nah, sekarang kita lihat. Buka bukumu halaman 63. Halaman 62 tidak usah kita kerjakan, karena di materi sebelumnya sudah cukup jelas ya nak penjelasannya. Nah, sekarang buka bukumu halaman 63. Halaman 63. Masih ingatkah anak-anak teacher tentang makanan khas suatu daerah yang pernah kita pelajari di kelas 4? Masih ingat nggak kalian? Setiap daerah itu kan memiliki makanan khasnya masing-masing. Makanan khas daerah satu berbeda dengan makanan khas daerah lain. Contohnya, kalau makanan khas dari Palembang itu ada empek-empek, maka makanan khas dari daerah Jakarta bukan empek-empek lagi, pasti berbeda. Contohnya apa? Iya, contohnya yaitu kerak telur. Nah, dari contoh makanan tersebut itu menunjukkan adanya keragaman masyarakat Indonesia dilihat dari segi makanan tradisionalnya. Nah, sekarang kita lihat mendiskusikan atau nilai-nilai sila keempat Pancasila dan menerapkannya dan menerapkan sikap terkait sila tersebut. Nilai-nilai keempat Pancasila ini harus kita terapkan, harus kita amalkan bukan hanya di lingkungan rumah, bukan hanya di lingkungan sekolah, bukan hanya di lingkungan masyarakat, tapi kita terapkan dimanapun kita berada ya nak. Nih, contohnya di lingkungan rumah ada kakak beradik yang lagi berantem merebutkan boneka. Kemudian di lingkungan sekolah ada organisasi, contohnya ada organisasi OSIS atau organisasi siswa intrasekolah ya nak. Kemudian ada di organisasi masyarakat seperti perkumpulan RT atau RW. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus mengamalkan sila keempat Pancasila. Contoh sederhananya seperti ini. Teacher ada kue. Teacher ada kue 10 biji. Teacher ada kue 10 biji atau 10 potong. Teacher mau bagikan 10 kue yang teacher punya ini untuk anak-anak teacher. Sementara anak teacher jumlahnya ada 20. Bagaimana ya supaya teacher bisa membagikan kue tersebut secara adil sama semua anak-anak teacher? Nggak mungkin kan nak, 10 kue yang teacher miliki hanya teacher bagikan sama 10 anak. Kalau teacher bagikan 10 kue hanya sama 10 anak, itu jadinya akan jadi permasalahan. Masa dia teacher dapat, aku nggak dapat? Bisa jadi masalah kan nak? Iya, bisa jadi masalah. Nah, karena teacher punya 10 kue sementara anak-anak teacher ada 20, kita diskusi, kita musyawarah gimana ya cara membagikannya supaya adil. Oh, ternyata ada nih ide dari si Christian misalnya. Kata Christian, teacher gimana kalau kuenya kita satu kue dibagi 2 orang? Jadi dapat teacher semuanya. Datang lagi si Yohana misalnya, si Yohana bilang, iya teacher aku setuju, satu kue dibagi 2 orang. Kan jadi dapat semua teacher. Oh iya, pas juga ya. Nah, seperti itu. Itu adalah musyawarah, itu adalah mufakat. Kita bicarakan bersama-sama apa solusi yang kita peroleh dari sebuah permasalahan. Nah, ternyata solusinya yang dari contoh teacher yang tadi, setiap anak dapat setengah kue. Jadi semua anak dapat kue bagian masing-masing. Jadi tidak ada anak yang tidak dapat. Nah, kalau sudah dapat solusinya, melalui mufakat dan musyawarah, pasti akan tercipta kedamaian. Coba lah nak bayangkan kalian, kalau 10 kue tadi teacher bagikan hanya sama 10 orang anak, nggak adil kan? Pasti akan timbul masalah. Tapi kalau setiap anak dapat setengah potong kue, itu pasti semuanya hatinya damai, hatinya gembira. Itu contoh sederhananya. Nah, sekarang kita lihat penerapan sila keempat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sudah teacher bagikan juga di video sebelumnya. Mungkin anak-anak teacher sudah ada yang mencatatnya di buku catatan. Kalau kamu sudah mencatatnya, tidak usah lagi kamu catat. Tapi kalau kamu belum mencatatnya, kamu harus catat sekarang ya nak. Karena ini tidak ada di dalam buku paketnya. Nah,
Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama di lingkungan rumah yaitu melakukan pembagian tugas dengan anggota keluarga dengan cara musyawarah. Kita musyawarahkan siapa ya yang tugasnya menyapu rumah setiap pagi, siapa yang mencuci piring setiap sore, siapa yang mengepel rumah, itu kita bicarakan, kita musyawarahkan bersama-sama. Jangan kita putuskan secara sepihak, nanti ada anggota keluarga kita yang dirugikan. Ya, Nak? Yang kedua yaitu melakukan musyawarah apabila terdapat permasalahan dalam keluarga. Yang ketiga, ini terpotong ya, Nak. Yang ketiga teacher bacakan. Apabila ada sebuah anggota keluarga yang berencana untuk melakukan sebuah kegiatan, maka harus disepakati bersama-sama. Sekali lagi teacher bacakan ulang yang nomor 3. Apabila anggota keluarga memiliki rencana untuk melakukan sebuah kegiatan, maka harus disepakati bersama. Nah, di lingkungan sekolah contohnya yaitu pemilihan ketua kelas secara musyawarah, yang kedua melaksanakan diskusi kelompok, yang ketiga yaitu pembagian tugas dalam diskusi. Nah, yang selanjutnya yaitu di masyarakat. Di masyarakat contohnya yaitu menghadiri dan mengikuti undangan acara RT, RW, atau desa. Kedua, mensukseskan acara yang diadakan di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Ini adalah penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, dicatat, jangan lupa tulis hari dan tanggal. Tak henti-hentinya teacher selalu mengingatkan, Nak, setiap catatanmu, setiap latihanmu, tulis harinya, tulis tanggalnya. Oke? Nah, sampai sini bisa dipahami ya, Nak, teacher, materinya? Teacher berharap kalian bisa memahaminya dengan baik ya, Nak. Nah, hanya sampai sini pembelajaran yang bisa teacher sampaikan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ingat, saat ini kondisi kita sudah berbeda. Kondisi kita masih dalam keadaan pandemi corona. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan selalu rajin cuci tangan. Oke? Kemudian jangan lupa untuk selalu berbuat baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ya, Nak. Harus selalu hidup rukun. Paham anak teacher? Oke. Teacher harap materi hari ini kalian pahami, kalian mengerti dengan baik, dan selalu diingat supaya berguna untuk kalian ke depannya. Hanya ini yang bisa teacher sampaikan, Nak. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.